Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang. Hanya di mana? Di Lelangin aja. Oke, dalam episode kali ini gue sampai ke auksi balai lelang yang bergerak di bidang industri lelang otomotif. Gue akan tunjukin ke kalian semua mekanisme lelang seperti ini. Di sana ada juru lelang, itu namanya Mbak Rini ya. Gue udah lama banget gak ketemu sama dia. Dan di sebelah gue ada pejabat lelang tersohor. Namanya Pak Samsu. Dia panutan banget lah pokoknya. Nah, santai ya Pak Samsu ya. Nah ini Pak Samsu sambil mantau, sambil kerja. Sini loh, sini. Terus sini aja tuh. Nah, ini unitnya ada berapa Pak Sam? Unitnya ada 160. 160 unit dan mobil semua ya? Iya, mobil semua. Ada Lexus, 182. Ada Lexus, ada Toyota, macam-macam lah. Iya, mantap lah. Dia online apa offline sih? Online apa? Online juga. Oh, dia sudah sistemnya online dan sistemnya online, offline dan online ya. Nah, di situ ada orang tuh lihat. Ada Om Doso, dia udah datang. Biasanya mulai jam berapa Pak Sam? Jam 1 siang. Oh, setengah 2 hari Jumat setengah 2. Lokasinya di mana nih? Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Buat kalian yang belum tahu, ada balai lelang namanya auksi Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kalau nggak salah di sini dulu bekas pool taksi ya? Iya. Iya kan? 84 kereta Yaris S 2012. Ya, rumah sakit, rumah makan, terminal ikan ya. Kalian bisa cari searching rumah makan terminal ikan, sebelahnya persis ada jalan masuk untuk lelang. Hari ini lumayan ya pesertanya ya Pak. Nah, kalau kalian penasaran seperti itu tuh caranya penawaran. Dia langsung blasting satu nomor, misalkan tuh lot 84. Nah, harga awalnya tuh lihat tuh. Kalian lihat ya. Akan kita lanjut kembali harga awal. 45. Nah, ya Toyota Innova G 2015 181 dibuka di 181 juta. Nah, dia aslahar atau pemandu lelangnya itu membacakan, dia membantu. 181 juta 181 mana dia? Sebentar tunggu, kalau floor berarti floor ya, kalau online berarti online. 181 juta untuk Innova tipe G 2 181 juta ada penawaran konto 181. Udahlah, tidak ada, sayang sekali tidak terjual. Nah, tidak terjual, berarti langsung lanjut ke lot 86. Nah, tidak terjual ya. Jadi nanti kalau misalkan terjual dia akan naik. Lanjut lagi ke lot 86. Lumayan penjualan udah mulai lumayan ya Pak Samsu ya. Udah mulai lumayan ya. 6.500.000 untuk Mobilio E tahun 2016. Pasca sesudah pandemi kalau bicara success rate berapa Pak? Bisa 20-30% lebih? Hah? Di atas? Wow, luar biasa. 136.101 Honda Mobilio E 2. Kalau di average berapa Pak? Sekitar 50% nggak ada ya? Dari total enggak ya? 40-an ya? 30 ke 40 guys. 30 ke 40% sudah bagus itu. Untuk pasar mobil bekas kan sudah oke. Dan rata-rata didominasi sama merek-merek tertentu atau jenis tertentu gitu Pak Sam. Kayak misalkan mobil MPV atau SUV atau Jeep atau mobil kelas musik, kelas moving apa gitu. 32 juta satu. Oh. Camry satu unit Dari mobil yang entry level yang harga-harga 100, 200 sampai yang harganya lebih dari 500 gitu ya. 332 juta, 332 juta. Masih sedikit. Yang laris yang entry level ya, yang di bawah 200 ya. Oh, oke. Oke, Pak Sam, saya mohon izin untuk keliling lihat unitnya ya. Oke, siap. Nanti saya kesini lagi. Siap. Mantap, sukses selalu Pak Sam. Amin. Nah, pada episode kali ini gue sampai di balai lelang auksi, tempatnya lelang otomotif, khususnya mobil. Kendaraannya banyak banget di sini, tempatnya di Jakarta Selatan. Dan hari ini gue janjian sama Mas Angga
Karena memang yang biasa bikin konten video di sini adalah Mas Angga. Karena gerimis, saya tadi cari kemana bocahnya. Bentar, kita cari ke sana yuk. Itulah, itu kali. Oh, itu tuh. Om, wih, tak cari-cari sampai sana, Om. Gue baru sekali Om kesini, Om, sehat Om. Oh, sehat-sehat, alhamdulillah. Iya, Om Ang, ini Om Angga. Di sini loh, Pak. Iya, kan kemarin kepengen nyoba kan, makanya kalau Om Angga kan kalau hari Jumat pasti di sini. Ya. Makanya kepengen lihat ya, katanya. Ini masuk lelangin aja nih. Iya, makanya izin ya, nggak apa-apa ya. Siap. Nah, Gimana? buat teman-teman ini yang punya portalnya Dozo 21, wis. Gua nggak perlu nyuruh untuk subscribe karena kalian udah subscribe pasti. Ya, sekali lagi subscribe lah. Aduh, gokil. Keren. Thank you. Om dibantu untuk review ya, boleh ya? Oh, siap. Kebetulan nih gue lagi ngeliat ini. Oh, ini atau ini? Ini atau ini? Dua-duanya sih lagi Ini ngeliat. aja. Ini kayaknya menarik nih Om. Habis itu baru ini. Ya, ini menarik juga nih. Kita ngobrol yuk. Nah, Siap. ini apa sih? Foxy ya? Ini Pak, apa Reize, Pak? Oh, Reize. Ini Reize yang turbo, Pak, 1000 cc. 3 silinder ya? Ini 3 silinder 1000 cc loh, Pak. Oh iya, Reize 3 silinder GR Sport ya udah ya? Iya, ini yang tertingginya. Biasanya kalau dilelang loh. udah dilelang. Udah dilelang di sini. Oke. Biasanya kalau Om Angga review dari mana? Saya pengen tukar pengalaman nih. Biasa sih. Dari mana? Dari eksterior dulu. Dari eksterior pasti depan, Pak. Ayo kita ngobrolin. Oke, depan ya. Ya. Apa-apa. Santai kan Om Angga? Santai. Nah, ini apa yang perlu dilihat Om? Kalau biasanya sih Pak, kita lihat dari eksterior dulu sih. Nah, eksterior ini kan mobil harga 200 jutaan dan udah dilelang. Ya. Itu yang pasti dia bekas nabrak apa enggak sih, Pak? Kelihatan di mana? Itu kelihatan kalau dari luarannya apakah catnya sudah rusak. Tapi ini kan masih kelihatan kayaknya mulus-mulus aja ya. Iya, betul. Kayaknya masih aman-aman aja. Betul. Nah, ini juga ya detail-detail dari catnya sih Pak yang kelihatan. Detail dari pembatasnya ini, kerapatannya gitu ya. Ini udah kelihatan bahwa ini udah dicat ulang ternyata. Oh, Gitu. kelihatan ya. Oh iya, ini lebih mudah ya. Di dalamnya harusnya ini ada garis, biasanya ini udah kena cat ulang. Tapi nggak Tapi tahu masih kenapa aman enggak. ya? Masih aman sih. Boleh dibuka nggak sih Om? Oh, kayaknya bisa ini dibuka nih. Oh iya. Nah, ini ayo kita lihat yuk di dalam. Di situ. Dari ini Om, eksterior pintu-pintu apa segala macam? Kalau pintu-pintu tadi udah dilihat sih aman, Udah Pak. ya, aman ya. Nah, ini kenapa Om? Belum Om. Nah, ini kan kita kalau ngelihat kilometer ini masih 7.000 ya, Pak ya. 7.000. Nah, ini masih aman. Ini masih aman untuk steering wheel ya. Steering wheels, dan di sini kan juga turbonya adaptif ya dia. Jadi Oke. nanti kita harus pencet. Tapi ini mobil lumayan sih Pak, maksudnya dengan 1000 cc turbo harga 200 jutaan udah menarik banget sih kalau menurut Ini masih gua. belum lepas loh. Masih belum lepas ya. Iya. Lihat aja nih masih sedikit bau-bau showroom lah ya. Iya bener, ini juga masih bersih banget, masih like new ya. Masih like new. Iya, terus apa lagi di apa namanya? Yang pasti sih kita ngeliat juga di mesin biasanya. Dashboard, door Dashboard trim, ini masih apa aman ya? Ini aman. Aman. Interior sih masih aman sih. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa Nggak ya? ada sama sekali. Airbag nggak ada yang Airbag bekas nggak ada yang- meledak ya? Nah Aman itu interior bekas banjir juga udah kelihatan nggak ada sama sekali. ya? Ya, oke, di belakang dulu kali ya. Oke, kita belakang. lihat belakang. Oke. Nah, ini kalau mengetahui bekas tabrakan di mana biasanya Om Ya, Angga? yang pasti kan kelihatan dari eksterior apakah dia ada cat yang rusak apa enggak. Terus kita biasa ngeliat dari sini nih Pak. Oke. Silen-silen sini nih. Ini Oh, apakah ini. ada yang keriting apa enggak? Ini aman kan? Masih Aman pabrikan ya? tuh ya. Betul. Silennya pun juga masih seperti kalau Masih dipencet pabrik ya? tuh. Nah, ini masih balik lagi nih dia tuh. Oh iya, ini silen ya, karet ya? Iya. Oke. Ini kan kalau misalnya udah kena dempul atau kena cat keras dia, Pak. Beda dia. Oh. Platnya di sini dia ada Dan silen. cenderung warnanya juga pasti beda Pasti ya. beda. Sama di sini. Ini juga kalau masih oke. benar kalau gabungan di sini kan biasanya kita ketemu plat yang di sini nih. Oh iya, ini kan ada titik-titiknya tuh. Welding. Nah, ini welding spot ini aman nggak? Welding Gitu ya. Oke. Welding spot aman, platnya sini aman, nggak keriting, nggak karat, masih aman dia. Yang pasti, nah kayak gini-gini nih karat masih keras nih. Masih keras. Masih aman tuh. ya. Masih ada grace-nya juga lagi. Oke, masih ada kayak ini ya, Vaseline ya. Nah, iya. Iya. Jadi di sini Apa namanya Om nih? ini grace. Oh. Grace, dan ini kan ada titik-titik welding. Iya, Ini betul, bisa betul. dibikin sih di bengkel, tapi kan kalau pabrikan pasti presisi dong. Ya, nggak serapi ini ya. Dan ini juga nggak ada yang keriting. Masih aman lah ini. Masih aman, oke. Mobilnya benar-benar bau showroom, Pak. Showroom. Gitu.
Jadi memang bertanggung jawab banget ya balai lelang ini ya. Iya. Artinya mereka jualan tapi kita diberikan keleluasaan untuk cek unit gitu. Karena itu penting Pak. Kayak misalnya Ya kan? kita pribadi kalau mau ngambil mobil tapi kita nggak bisa ngecek unit kan kayak beli kucing dalam karung Pak. Betul, beri karung dalam kucing. Beli kucing dalam karung atau karung dalam kucing. Ya kita ke mesin yuk. Oke, kita ke mesin ya. Yuk. Keren nih. Harganya berapa Om ini Om? Ini 240-an Pak. Ini 242. 242 ya. Nah, harganya memang Gerimis tapi nggak apa-apa ya Om. nggak apa-apa lah. Kalau pilek nanti ada jahe Om. Mantap. Oh iya 3 silinder. Nah, ini 3 silinder tapi mesin turbo Pak. Ya ini 1, 2, 3 nih. Mm-mm. Ini coil ignition ya. Ya kan? Ini udara bersihnya ke sini nih. Wah. Keren. Oke. Nah, Tapi itu mesinnya masih aman ya. mesinnya aman Pak. Ini tulang-tulang ini Nah ini jadi di bullheadnya kalau kita lihat ini masih aman nih, karatnya kan karat karena ya karena sih, karet Pak. Masih aman. aman. Jadi kalau kita lihat tuh di bullhead bawahnya nih juga aman tuh, nggak ada tulangan-tulangan keriting. Ya. Nah, terus Bekas sasis, jempol. ya kan, sasis aman tuh. Afron aman semua. Afron aman. Oke. Ini yang biasa ini kan yang dipermasalahin yang di callback itu kan biasa ini nih. Iya betul. Afronnya benerinnya nggak bener ya. Ini sekarang udah normal nih. Oke, siap. Jadi nggak usah dibalikin ke pabrikan. Mantap. Masih aman. Jadi kalau beli ini nggak rugi lah ya. Nggak rugi lah, ini masih pabrikan semua loh Pak. Ya. Tuh. Nah, ini kita bicara satu mobil dari Jepang. Nah, kita sekarang geser ke mobil sport. Mobil sport tapi apa nih, Jepang juga? Ini sebelah. Ini mobil sport loh. Mobil sport nih. Kalau RX berapa nih? Ini RX-8 Pak. RX-8 harusnya Ini harusnya dia rotary. Dia rotary. Ayo kita bongkar yuk. Oke, kita coba bongkar. lihat Oke. dari mesin dulu ya. Mesin boleh. Iya. Ini mobil jujur sih masih agak tinggi, cuman katanya sih masih grade C nih Pak. Ya, ini oke loh ini 195 watt. Rotary. Wes iya bro, ini rotary engine ya, rotary engine kan? Rotary engine, dia rotary di sini. Renesis biasa dari Mazda. Ya, nggak apa-apa ini kita sharing-sharing ya, Oke. bukannya kita sok tahu, tapi Nah, kita berbagi yang kita tahu berbagi aja. yang kita tahu aja, ya kan? Kalau kita nggak tahu ya kita nggak maksa. Nggak maksa. Ya, Oke. buat yang belum tahu, rotary engine itu dia nggak pakai piston, ya kan? Betul. Dia nggak pakai piston, jadi Ya bergeraknya segitiga lah. dia. ya bergeraknya tuh segitiga dan cenderung akselerasinya tuh cepet lah. Ya akselerasi cepat, jadi ya dibilang lincah lah. Jadi kalau misalnya kalau segitiga kita puterin gelindingin di aspal, dek 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 dek, nah itu pengapiannya kayak gitu. Pengapiannya lah, langsung bunyinya. begitu. Jadi kalau naik mobil ini tuh dibejek narik lah kira-kira. Kira-kira begitu. Jadi ini bisa dikatakan mobil sport. Mobil sport tapi yang harganya lumayan oke sih. sebenarnya. Lumayan ya oke lah ya. Kalau mau kalian pengen mobil sport ya kan untuk harian, nah ini bisa jadi alternatif ya Om Angga ya. Ini alternatif harian sih sebenarnya. Nah, ini sekarang kan ini mobil baru nih, wajar kalau masih bagus. Wajar. Nah, kalau ini mulai dari sini nih. Nah, ini kalau kita lihat kan mesin rotary harus nyala sebenarnya. Harus sih, nyala, ya. Cuma nggak oke apa-apa. lah. Kita Ya sudah, nggak excuse lah sekarang. Nggak apa-apa. Kita kalau lihat dari segi mesin sih sebenarnya dari awal dindingnya segala macam afronya nih masih cukup lumayan oke, cuman butuh banyak detail lagi karena Betul. banyak karat Pak dia Pak. Karena usia ini bukan karat Om. Bukan ini Pak, yang kayak gini. Oh iya betul betul. Karat ini kan bekas karpet nih. Karpet iya. Ini bisa karpet. dia sering kemasukan air atau gimana. Nah ini ya kayak gini-gini. Ini kayak strut bar lah ya. Iya betul. Ini memang ini strut baru. Gitu. Jadi ini kena karat mungkin sering dibongkar juga mungkin ya. Jadi sering karat. Terus ini juga udah pernah bekas bongkaran kan baut-bautnya. Betul. Ini biasanya kalau nggak perbaikan headnya atau mesinnya secara menyeluruh atau dia ngecat Pak. Iya. Biasanya Wajar kayak dong, gitu. ini udah 12 Wajar. tahun kan? Kan ini 12 tahun tahun. 2010 ya? Ini 2010 sih. 2010, 12 tahun ya wajar. lah. RX-8 2010 dan ini mobil masih eksis Pak. Iya sampai sekarang. Ini lagi digoreng nih. Benar. Mobil beginian nih. Serius lagi digoreng. Ini Jadi harga kalau 2010-2009 tuh dulu sekitar 160-an tuh agak-agak berat orang ngambil Pak. Iya. Tapi sekarang bayangin ya 195 nih. sekarang 195 nih. 195 dengan yang paling ininya STNK-nya nggak ada lagi Pak. Iya, kalian lihat nuh. Ini masih presisi semua nih. Iya. Karet-karetnya ini kalau nyari setengah mati nih. Nah ini susah Pak. Ini agak susah. Iya, ininya juga nih masih presisi semua. Ini masih keren mobil menurut gua ya. Yuk kita ke belakang paling ya Pak. ditacap lagi ya. Ini Iya. 2 pintu tapi pintu keempat 3 sama 4-nya suicide Pak. Bisa dibuka gini kayak kupu-kupu ya. Jadi itu yang disebut suicide. Coba, ayo buka dari situ deh. Oke.
Nah, gitu. Jadi lucu dia. Dia kalau mobil zaman dulu namanya Fiat ya, Fiat Kupu. Nah, kebukanya dia suicide atau bahasanya sih suicide ya, Iya, kayak bunuh suicide diri. ya. Nah, Gitu. gini. Jadi bisa masuk di sini gini. Wah, unik nih. Unik sih. Yang gue suka sih, ini kayaknya udah apa di bagian dalamnya kayak joknya bener-bener kayak Recaro sih, Pak. Ya, udah Itu dibikin sport banget. Sport banget. Jadi nanti gimana kalau kita coba duduk di dalam? Oke, sambil kita bahas-bahas ya. Kita bahas ya. Saya di setir ya, pura-pura Boleh. setir ya. Siap Iya. dong. Tapi Om Angga, Ya. selalu dulu teman gue punya kan, problemnya itu selalu ada di dashboard yang pecah. Dashboard yang pecah. Lihat nih, retak-retak gitu-gitu ya, karena memang usia ya. Kulitnya ya. Kulitnya nih kayak gini-gini. Tapi bisa diperbaiki sih. Waktu itu teman gue memperbaiki dan rapi banget. Perbaikin gini kira-kira berapa, Pak? Waktu itu sih kalau yang saya tahu sih Alphard ya. Ah, Alphard kan suka lengket-lengket tuh. nah iya tuh yang kulitnya tuh Iya, lengket-lengket itu dia perbaiki sekitar 2,5 jutaan lah ya. 2,5 juta. Ya tapi jadi rapi banget, jadi kayak ya, baru kalau lagi mau, lah. mau like new sih ini harus di repair karena Ini mobil kayak sport gini lah nih. ya. Tapi untuk ini tengah-tengahnya sih aman sih, Aman tuh. aman tuh. Masih Masih oke kompartemen lah. masih oke. Masih bagus lah. Iya, dan ini banget lah ya, seru lah. Mobil sport 4 pintu tapi bisa 4 passengers dan nggak terlalu sempit. Iya betul. Nah ini RX-8 udah untuk harian. Jaraknya apa namanya? Enak banget, legroomnya tuh keren banget. Jadi dapet. bener-bener lu ngerasain sensasi sport banget nih, Pak. Iya. Ini Modelnya tuas begini. remnya tinggi gitu Tuas kan. remnya tinggi. Ini Tiptronic ya? Ini? Triptonic jadi dia nih setahu gua ada tipe S sama tipe satu lagi apa? Nah, yang biasa umum ada itu Matic, Pak. Kenapa pakai S? Agak lupa sih gua. Biar adem sih. Biar. Nah, iya bener sih Itu makanya. lucu ya? Lucu ya? Biasanya di channel kita udah nggak lucu, kalau di sini lucu. Tapi itu biasa aja sih. Oh iya biasa aja. Sorry. Nah, ini ada satu yang agak langka yang manual, Pak. Ya, itu Oh, yang keluaran oke. Jepang. Manual berarti nggak ini dong, nggak Dia pakai nggak Triptonic dong. Nah, itu yang biasanya dicari untuk kolektor. Ya. RX-8 yang manual. Karena manual tuh dia bisa becek-becek ya. Bener. Bisa main gas, bisa main kopling, bisa selip gitu ya. Bener. Dia R atau depan atau belakang sih? Apanya nih? Mesin penggerak? Mesin penggerak. Rodanya Kalau dia mesin penggeraknya katanya belakang ya? Hah? Serius? Iya, katanya sih. Oh iya sih, rotari rata-rata belakang sih. Kalau setahu gua dia belakang, cuman intinya tarikannya nih luar biasa oke sih, Pak, dengan Oke. mobil kayak gini nih. Gitu. Harga 195, terus kondisinya masih kayak gini dan ya gimana nih menurut lo, Pak? Menurut gue sih ini sangat worth it sih, menurut gue ya. Jadi ya untuk mobil sport sih nggak ada yang bisa ngelawan ini sih, menurut gue sih keren ini. Gokil. Ya, artinya kalau kita mau lari ke mobil-mobil sport yang two doors ya, 2 pintu kayak misalkan FT86 ya kan, Ya. kayak gitu-gitu, ini nggak ngelawan ya menurut gue ya. Iyalah. Karena kita dapat mesin rotary loh, Benar. ya kan. Walaupun dia udah boxer kalau FT kan, Betul. mesin boxer lebih dapat ini menurut gua. Menurut Nah, gua ya. pertanyaannya nih, Pak. Karena Kan mungkin banyak orang yang harga. takut dengan mesin rotary, Pak, karena masalah di maintain-nya. Gimana menurut tuh, Pak, untuk jawabin orang-orang kayak gitu? Gue sih prinsipnya begini Om, sebelum rusak dan lu udah ngerasa nggak enak, benerin dulu. Oke. Kan kadang orang bilang, "Oh, udahlah, misalnya contoh nih, alah kilometer nih masih ini belum ganti oli, masih 2000 lagi." Nggak pernah berpikir bahwa ketika lu di lampu merah, lu berhenti, mesin nyala dong. Oh, iya. Mesin nyala dong, ya kan? Lu ngantar anak sekolah, mesin nyala nggak? Betul. Ya kan? Nyala. Lu ngantar istri belanja, mesin nyala, AC nyala. Kan nggak terikot kayak kilometer Om. Ya kan? Kalau gue sih prinsipnya ya misalkan, oh ini oli sintetik dan bla 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 bla, berlaku untuk 5.000 kilo, gue nggak sih, gue 4.000 udah gue ganti. Itu gue gue jadi ngerasain efeknya, gue bisa mempertahankan satu mobil lifetime gitu ya, untuk satu jangka waktu tertentu gitu. Yang lain udah diganti ini itu, gue belum gitu, karena memang gue rawat. Itu dari hal yang kecil, kayak belum baterai atau aki, belum waktunya tune up. Sudah 2 bulan lagi tune up, orang biasanya udahlah nanti bulan ketiga, bulan keempat. Kalau gue daripada bulan keempat sekarang nggak punya duit, mobil jangan dipakai gitu. Karena kerusakan di bulan keempat itu akan jauh lebih banyak biayanya gitu kan. Banyak dan lebih berat Gitu ya, itu mungkin orang-orang yang nggak ngerti terus jadi alah itu mobil ribet, mobil maintainnya susah dan lain sebagainya.
Itu sih Om. Prinsipnya emang luar biasa, harus diikutin tuh. Jangan sampai enggak tuh. Nah, kita lihat ke belakang ya Om. Oke. Kelamaan di sini nggak pulang kita. Nah, di belakang nih. Ini tulisannya RX8 nih keren banget deh. Ini kayak one and only ya. Iya, kayak Jepang banget gitu kan. JDM banget ya. Nah, ini yang kerennya nih 2010 ke atas dia Facelift lampunya udah ya facelift lah. Nah, ini dua mobil Jepang. Gimana kok kita cari mobil Eropa Om? Eropa, ada ini banyak sih Eropa, Amerika ada juga Pak di sini. Ayo kita gas. Oke. Nggak apa-apa ya Om, santai ya? Santai. Emang kita lagi ngecek mobil sih. Ya. Kalau di sini tuh lelangnya setiap hari apa sih Om? Lelang dia aksi ini setiap hari Jumat Pak. Oh. Dia siang mulainya dan dia udah hybrid ya, udah online sama offline atau floor lah. Oh, oke. Jadi bisa online, bisa offline. Floor. Nah, nanti kita bantu teman-teman yang lihat video untuk alamatnya, untuk linknya kalau mau ikut lelang. Betul. Di sini udah ramai banget sih. Dan seterbuka ini ya, jadi benar. mereka juga nggak ada yang ditutup-tutupin. Oh, ini siap lelang ya? Lelang nih Pak. Nah, nih, berderet nih mobil udah dipajang ibaratnya. Itu show unit ya? Show unit. Untuk show unit. Kita lagi proses lelang pas hari Jumat nih Pak. Gokil. Jadi ini nanti muter ke sana, orang tahu kan, muter ke sana kan. Oh, jadi langsung wah itu udah mulai tuh dengeran. Ini lelangnya ada di sini, Di dalam ya? di dalam. Oh. Jadi ini tempat lelangnya. Nah, ini benar-benar prosesnya secara terbuka, Pak. Iya. Enak. Keren. Dan sebenarnya sih kalau udah proses lelang gini tadi tempat yang kita nggak boleh ya? Nggak boleh steril, Pak. Cuman karena di sini kita mau nyari informasi buat teman-teman, kita excuse diperbolehkan. Betul, kita udah excuse, yang penting udah izin dulu, kita diperbolehkan untuk dapat konten untuk teman-teman bantu di luar sana. Untuk teman-teman. Ya, betul. Ini mobil Amerika, Om. Ini Amerika. Ya, ini dilelang juga. Ford yang titanium, bukan yang titanium nih, belum ada sunroof di atasnya. Harganya 100 juta ya? Sport 100 juta. Tahunnya 2014. Betul. Ya, boleh nih Om ya? Boleh. Ini udah ada yang pemenang belum ya? Belum ya? Kalau Nggak tahu belum ada tulisan stiker sold-nya, Bisa belum dibuka nih Om? laku. Buka. Saya soalnya tangan pendek, Om Angga yang tangan panjang. Ini agak unik sih bukanya dia nih. Emang suka susah dia, Pak. Ini nih, cari ininya susah. Di sini ternyata. Nah, Oh, oke. Dia ini Om, sini Om. 4 silinder ya. 4 silinder, Penggerak mobil depan. segaris, Penggerak depan. penggerak depan. Kondisi sih kalau kita lihat sekilas kelihatannya sih cukup aman ya kalau kita lihat. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa lelang itu selalu menjual dalam kondisi mesin apa adanya. Betul, as Jadi is. karena memang mereka bukan showroom, jadi begini-begini nggak dibersihin nih. Ya, Ya, jadi memang apa adanya karena memang mereka bukan showroom dan tidak ada kondisinya ditutupi. benar. Silahkan kalian ke sini sendiri untuk melihat sendiri. Dan terbuka sih teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sini wajib namanya cek unit sebelum ikut lelangnya. Ya, Gitu. ini udah mulai hujan nih kayaknya Om Angga. Oh, Nggak udah apa-apa ya. mulai hujan ya. Kita berteduh yuk, situ yuk sambil lihat mobil. Sambil lihat mobil di sini ada beberapa nih, ada Lexus, ada Yuk. macam-macam. Wis, saya ini nih buat yang nyari Lexus, ini ada Lexus nih. Nah, ini sebenarnya mobil-mobil yang dicari orang, Pak. Innova Reborn RX 270. 270 nih. Iya, Mobil mewah pada masanya. betul. Ini tahun Ini kalau nggak salah 2010. 2013 kalau Hah? nggak salah. enggak lah. Masa sih? 14, sorry. 2014 ya. 2014. 2014, tapi sudah dicat ulang 212 juta, Pak. 212 juta. Ya. Murah ya? Sebenarnya murah sih, Pak. Kondisinya begini murah ya. Warnanya putih tuh warna lagi dicari ya. Nah, putihnya cuman udah agak belang ya. Ya tinggal Agak disamain belang. lah. Tinggal disamain. Disamain aja. Nah, mesinnya juga cukup tangguh sih, Pak, kalau RX. Ya. Mesinnya sih begini ya. Nah, ini Pakai ketutup tutup, sih. ya, tutup. Ini kita sih nggak bisa ngeliat terlalu detail, harus dari kolong sih Tapi sebenarnya. dari sini aja kelihatan kok. Nah. Ini masih nahan dia. Ini masih bagus. Masih nahan nih adjusternya. Ini juga silennya juga masih aman sih. Masih lah, aman ya. Stiker masih ada. Ya, masih ada. Ditutup aja. Oke, tutup. Ush. Sorry. Nah, di sini nih. Dalam kali.
Wis, dalemannya mewah banget ya. Ini bau-baunya kayak mobil Eropa. Iya, baunya kenapa ya? Khas kayak mobil Eropa begini ya? Karena itu biasanya terjadi di premium leather yang mereka punya, Pak. Betul, ini pasti premium banget nih. Terus dia sudah pakai elektrik nih, depan belakang. Nih, depan belakang kiri Sebelah sana kanannya juga. elektrik juga nih. Gokil, Dan ya. dia pakai apa namanya? Penghangat. Ya, Nih. Jadi di sini bisa anget gitu kan? penghangat sama pendingin biasanya. Iya, penghangat atau pendingin nih. Nah, ini ya. Karena ini untuk pasar Eropa sebenarnya mobil ini. Iya. Jadi pasar dari Eropa. bolongan sini ya, Pak ya, dia Iya, keluar dia ya. ada anget-angetnya gitu. Mungkin di dalam ada tukang pijet. Nah, itu. Kuek, kuek. Ini agak-agak garing ya sebenarnya. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa, Om Angga. Tapi seru sih. Ini masih oke banget. Tapi menurut tuh worth it 212 juta. Banget, Banget ya? banget murah. Menurutku malah murah nih. Oke. Karena di luar Jabodetabek bisa tinggi ini mobil kan. Setahu gue sih masih 300-an memang. Iya, masih 300-an dan mobilnya masih lumayan bagus menurut gua. Kayak gini-gini nih. Yang tadi prosedur ngecek sama lah ya, standar lah. Nah, Om Angga juga harus buat teman-teman yang belum tahu, kita mesti harus sharing karena memang mobil sebelum masuk sini tuh mereka udah cek dulu. Betul, ada Jadi ada checklistnya. inspektornya untuk ngecek kondisi mobil ya. Benar. Jadi mereka bantu untuk sharing di data mereka yang buat teman-teman yang mau ngikut mobilnya grade-nya apa. Nah, kalau mobil grade-nya apa itu grade A, grade B, grade C itu hanya jadi indikasi saja Betul. sebenarnya. Masalah itu bagus, baik, buruk itu tergantung kalian yang mau beli kan. Jadi harus dicek lagi. Ya. Contoh kayak gini nih, ada grade-nya kan. Ya betul. Nah nih, jadi kalau teman-teman di sini kalau untuk eksterior interior mesin BBC. Nah, tapi Betul. kita tetap harus ngecek lagi biar kita lebih pasti lagi. Oke. Om Angga, thank you banget. Oke, siap. Waktunya tolong ditutup. Makasih ya, tolong ditutup. Siap, siap. Oke, jadi sekian aja guys di Lelagen aja. Ini kita sudah nge-review tentang mobil-mobil ya secara singkat. Jangan lupa subscribe Lelagen aja dan Dojo 21. Ikutin terus, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.